Berjumpa kembali sahabat-sahabat pencerita dimanapun Anda berada. Dalam Baranda Cerita hari ini sang pencerita kedatangan 5 orang muda ganteng yang memutuskan dengan berani untuk menjadi imam. Kita tahu bahwa gereja dalam perjalanannya sekarang agak cukup sulit untuk mendapatkan calon-calon imam. Tetapi ini kelima orang, lihat segar-segar luar biasa. Bagaimana bahagia menjadi imam ya. Sangat bahagia. Ini dari samping kalau kita mau tahu nama mereka, pemuda-pemuda ganteng yang mau jadi imam ini dari pinggir kanan. Kita mulai dari kanan. Saya Pater Yodi. Saya berasal dari Maumere di Paroki Tanah Rawa, Stasi Pruda. Selanjutnya Saya Pater Roy dari Maumere, Paroki Fiandari. Saya Pater Edward Mada, CP dari Bajawa. Terima kasih. Paroki Paroki Roh Kudus Mataloko. Paroki Roh Kudus Mataloko. Berikutnya, ini bukan orang Spanyol. Kita tidak tahu dia dari mana nih. Saya Pater Elvis Dobu, Kongregasi Pasionis. Biasa dipanggil Pater Elvis. Asal dari Paroki Santo Martinus Ruto, Keuskupan Agung Ende. Iya, selanjutnya. Nama saya Pater Alexius Mbenga, CP. Saya berasal dari Apiko Magepanda, Paroki Santo Yohanes Maria Vianney Magepanda, Kabupaten Sika, Maumere. Ya, lengkap sekali yang terakhir memperkenalkan diri dari Maumere, dari perbatasan Maumere dan Lio, dari Ngada Mataloko, dari Ngada Aimere, dari Maumere Magepanda. Nah, perbincangan kita akan terus mengalir. Pertama-tama kita mau tanya mereka. Salah satu dari antara mereka kita minta untuk menjelaskan tentang perjalanan panggilan. Siapa kira-kira yang bisa mulai ini? Baik Romo, saya sendiri pengalaman pribadi saya untuk menjadi imam itu bermula dari ketertarikan saya ketika melihat romo-romo yang datang mengunjungi stasi saya atau stasi kami di kampung saya. Nah, romo-romo ini ketika memimpin misa lalu membagikan ekaristi atau hosti kudus kepada umat, itu yang membuat saya sangat tertarik dan saya mempraktekannya ketika saya sudah berada di rumah. Nah, mempraktekannya itu dengan cara misalnya kalau ada pisang goreng itu saya potongkan kecil-kecil lalu saya bagikan kepada adik saya, juga kepada teman-teman seusia saya. Kadang-kadang saya menggunakan nasi lalu saya bulatkan lalu bentuk seperti hosti lalu saya bagikan kepada adik dan teman-teman saya. Tetapi pengalaman itu tidak bertahan lama. Lalu ada satu kesempatan lagi yang juga membangkitkan keinginan saya untuk menjadi imam adalah ketika seorang romo bernama Romo Alondate mengunjungi stasi kami, kemudian mengatakan bahwa orang Pruda harus satu orang itu harus menjadi romo atau menjadi imam. Kebetulan saya masih kelas 4 SD dan yang duduk di samping saya adalah ketua suku Hebin di kampung kami. Suku Hebin? Iya, suku Hebin di kampung kami. Almarhum Bapak Petrus Petu. Beliau adalah ketua suku Hebin. Nah, beliau menepuk bahu saya lalu katakan, Nong itu sapaan khas orang Maumere. Katanya, Nong, nanti dari suku Hebin kamu harus jadi orang pertama yang jadi imam. Waktu saya mendengar itu saya menolak dengan keras karena saya merasa menjadi imam itu tidak punya istri. Itu rugi besar soalnya banyak nona-nona cantik. Dalam perjalanan waktu saya pribadi merasa sangat berutang budi kepada keluarga besar Ordo Karmel. Sejak SMP sampai SMA saya dididik oleh keluarga besar Ordo Karmel. Kemudian 6 bulan terakhir saya tinggal di rumah retret milik Ordo Karmel di Magaria. Dari situ saya banyak mendapat pengalaman tentang bukan hanya tentang panggilan, tetapi juga tentang iman, perkembangan iman saya itu sangat dibangkitkan oleh keluarga besar Karmel. Lalu mengapa saya pasionis? Itu bukan karena saya membenci Ordo Karmel lalu mencintai pasionis, bukan. Tapi karena saya merasa bahwa Ordo Karmel sangat memberikan kebebasan kepada saya untuk menentukan kemana saja saya memutuskan untuk memilih hidup, membiara dan
perjalanan untuk menjadi imam. Demikian singkat cerita perjalanan panggilan dari Pastor Yodi. Ini dari suku apa tadi, Pastor? Hebin. Nah, orang-orang yang suku Hebin, gereja masih minta lagi untuk menjadi imam mengikuti Pastor Yodi. Para romo, saudara-saudari terkasih, kita sadari bahwa panggilan selalu terjadi, benihnya itu selalu muncul dari keluarga. Dia selalu muncul dari situ. Nah, akan sangat baik kalau pada kesempatan ini kalian bercerita tentang keluarga. Sejauh mana ini berperan penting terutama berhubungan dengan panggilan. Baik, terima kasih Romo. Dari pengalaman saya secara pribadi, keluarga adalah hal yang pertama dan utama yang mendidik seseorang untuk menjadi imam. Mengapa saya katakan demikian? Karena keluarga itu sebenarnya adalah seminari yang paling kecil. Selain seminari yang paling kecil, keluarga juga adalah gereja yang paling kecil. Di sana kita belajar tentang iman itu sendiri. Itu yang pertama. Poin yang kedua, bahwa di dalam keluarga ketika kedua orang tua memiliki peran. Orang tua di sini memiliki peran yang sangat penting, bukan hanya dengan kata-kata yang mereka nasihatkan kepada anak-anak, tetapi lebih dari itu adalah dengan sikap dan tindakan mereka. Saya secara pribadi mengalami hal itu, di mana orang tua selalu membimbing dan mendidik saya, terutama berkaitan dengan kehidupan beriman. Mereka mengajak saya untuk senantiasa setiap hari Minggu selalu ke gereja, mengikuti doa rosario ketika bulan Maria, kemudian dan juga ada kegiatan-kegiatan rohani lainnya seperti ziarah. Hal-hal sederhana semacam inilah yang saya secara pribadi mengalami, bahwa melalui hal-hal ini iman saya semakin bertumbuh dan juga memotivasi saya untuk menjadi seorang imam. Sabar, Romo dulu dari SMA ya? Saya dari STM Bejawa. Nah, ini menarik. Karena ternyata dari semua jenjang pendidikan, jadi tidak hanya dari SMA, bisa dari SEMEA, bisa dari STM, Romo dari STM dulu ya. STM Bejawa. Dari mana pun. Tuhan punya cara tersendiri. Tidak ada sesuatu yang melarang. Dan sudah terbukti bahwa sekarang akhirnya ditabiskan. Para saudara-saudari terkasih, setelah dari keluarga, kita juga menyadari bahwa setelah mereka dididik, mereka kemudian memilih. Di dalam gereja ada banyak sekali kongregasi, serikat, ordo, juga keuskupan-keuskupan. Dan dari mereka berlima memutuskan untuk menjadi seorang pasionis. Kita bisa bertanya kepada mereka, mengapa akhirnya mereka memilih pasionis. Sebagai contoh tadi dikatakan oleh Romo Yodi bahwa dia dididik oleh imam-imam Karmel, bahkan dari SMP, SMA. Dan kita dengar apa yang mereka bisa sampaikan berhubungan dengan rahasia panggilan. Mengapa memilih pasionis? Baik Pater, terima kasih banyak kesempatan yang diberikan. Panggilan untuk menjadi pasionis, ceritanya saya sama dengan Pater Jodi ya. Ya, dididik dalam spiritualitas Karmel, SMA, lalu tinggal bersama juga dengan para Romo Karmel. Ya, lalu dididik juga di sini 2010 Karmel juga. Jadi namanya pilihan itu misteri ya. Nah, setelah dalam perjalanan saya masuk ke pasionis, dan ternyata spiritualitas ini dalam sejarah ya, Romo, dalam sejarah itu ternyata menjadi jantung gereja. Ya, karena ini passion itu sengsara ya, passion, sengsara. Jadi sengsara siapa? Sengsara Yesus Kristus ini. Jadi pendiri untuk kongregasi pasionis atau disingkat dengan CP itu Santo Paulus dari Salib. Ya, Santo Paulus dari Salib itu seorang keluarga bangsawan pada abad ke-18, ya tahun 1720 gitu.
Santo Paulus dari Salib ini pergi berperang, lalu dalam perjalanan mendapat penampakan Bunda Maria dan berpakaian seperti ini. Mengapa harus warna hitam? Ya. Jadi hitam ini lambang passion ya? Iya, lambang berkabung. Berkabung, Ya, lambang perkabungan. berkabung. Ya, perkabungan atas penderitaan Yesus. Ya, karya pasionis di Indonesia itu di mana-mana saja. Karya pasionis di Indonesia kita sebut saja secara keuskupan ya. Oh iya iya. Keuskupan ada di Kalimantan Barat itu ada 4 keuskupan. Ada keuskupan Pontianak. Di 4 keuskupan ini ada semua. Ada semua. Ya. Jadi ada keuskupan Agung Pontianak, ada keuskupan Sanggau, ada keuskupan Sintang, ada keuskupan Ketapang. Itu. Lalu biara pusatnya ada di mana? Biara pusat yang di Provinsialat. Nah, itu ada di Jakarta. Oh, di Jakarta. Ya. Oke. Selain di Kalimantan di mana lagi? Ada di Flores, ada Di Flores, Ya, Kalimantan. Kita sebut pulau aja lah. Ya, pulau. Kalimantan, Flores, Jawa tentunya. Sumatera, Sumatera di mana itu? Di keuskupan Lampung. Lalu Palangkaraya. Palangkaraya, Ya. itu masuk Kalimantan. Kalimantan, ya. Lalu Papua belum ya? Belum ada ya? Papua belum ada. Belum ada. Baik, demikian spiritualitas dari pasionis dan karya-karya yang dilakukan untuk gereja Indonesia. Kita sudah dengar tadi wilayah, lalu pusatnya ada di Jakarta, provinsialatnya. Nah, sekarang kita bergeser sedikit. Dari penjelasan-penjelasan yang ada, kita lalu tahu bahwa gereja ini begitu kaya ya. Ada serikat, kongregasi, lalu ordo, lalu keuskupan, bahkan umat tidak bisa hafal itu jumlahnya. Begitu banyak. Itu berarti kita begitu kaya. Tapi harus hati-hati. Kita tidak ada di dalam batas untuk menilai tentang baik dan buruk. Kita hanya menghargai sejumlah pilihan. Karena semua serikat, ordo, lalu kongregasi, juga imam-imam projo, semua sama. Nah, kita membuka ruang. Seminar ini itu membuka ruang di mana anak-anak yang dididik di sini, pemuda-pemuda yang dididik di sini diharapkan bebas memilih, terutama batinnya. Karena dia yang akan menjalani. Nah, kita tanya dari antara mereka yang dididik di seminari ini tentang proses lah. Kalau ditanya ke proses mungkin terlalu rumit. Pertanyaan sederhananya, mengapa memilih pasionis? Ya baik, saya akan menceritakan sedikit mengenai pilihan saya. Mengapa saya harus memilih menjadi seorang pasionis. Iya. Pada tahun 2010 saya dibina di seminari ini, Seminari Santo Paulus Mataloko, dan saya memilih menjadi calon bebas di seminari ini, menjadi calon bebas. Dan dalam perjalanan waktu selama pembinaan di sini, saya mencari kongregasi mana, ordo mana, atau keuskupan mana yang sesuai dengan keinginan atau pilihan hati saya. Dan saya berjumpa dengan seorang teman saya yang kebetulan dia itu adalah seorang titipan pasionis, calon titipan dari kongregasi pasionis. Ya. Dan kemudian dia memberikan pinjaman buku tentang spiritualitas pasionis. Saya membacanya, lalu saya sangat tertarik dengan cerita Bapak pendiri Santo Paulus dari Salib, dan saya merasa bahwa pengalaman hidup menjadi seorang pasionis itu sangat menyentuh hati saya, dan kemudian itu yang menguatkan saya, membulatkan tekad saya untuk memilih pasionis. Dan puji Tuhan, pilihan saya tidak salah dan saya tetap menjadi seorang pasionis, dan sekarang saya menjadi imam pasionis. Terima kasih. Terima kasih Romo Alex dengan pengalaman uniknya. Bahwa dia ada di sini, kemudian membaca buku. Berarti catatan yang menarik yang lain yang penting bagi para seminaris atau orang-orang muda di luar, membaca tetap lebih penting. Kita mesti membaca buku karena di sana ada proses, ada perjuangan. Kita jangan sekarang ya zaman sudah canggih, orang lebih suka baca ini catatan-catatan singkat yang ada di internet, sehingga pengetahuan mereka tidak komprehensif, tidak umum, sedikit-sedikit. Baik, kita terus anggap saja ini seperti closing dari kalian berlima itu, menutup percakapan kita dengan mengajak orang-orang muda.
apa kira-kira pesannya untuk orang muda dan mengajak supaya bisa menjadi calon-calon imam untuk berbagai kongregasi dan ordo yang ada di Indonesia ini? Jadi baik, terima kasih. Sebelum saya mengajak kaum muda untuk bergabung bersama kami, kita semua harus berani mematikan diri terhadap dunia. Atau bahasa keren dari Santo Paulus dari Salib itu kematian mistik. Oleh karena itu, jalan ini sungguh indah. Saya mengajak kaum muda yang sudah tamat SMA dan sederajat, dan tentunya laki-laki tulen. Bagaimana? Artinya apa tuh laki-laki tulen itu? Laki-laki sejati. Pria sejati, laki-laki tulen. Itu berarti tidak ada yang di tengah itu ya. Tidak ada yang di Yang dalam bahasa Latin orang bilang neutrum. Jadi tengah. Ya, tengah, ya. Ya. Ke sana tidak, ke sini tidak. Tidak ada obatnya. Ya, terus. Ya, seperti tadi laki-laki normal pada umumnya, dan untuk bergabung bersama kami baik dalam kongregasi Pasionis, Ordo Karmel, atau Menjadi imam-imam projo. jadi imam-imam projo dan yang lainnya. Lalu kalau seperti kami di Pasionis, itu tahap pembinaan awal itu di PSP Nilo, Pusat Spiritualitas Pasionis Nilo, Di Topang. Nilau. Iya, di Nilo. Jadi tamat SMA mereka bisa masuk ke Nilau. Iya, masuk ke Nilo. Ya, terus Setelah 1 tahun, kurang lebih 1 tahun, akan dikirim ke Malang untuk menjalani masa postulat. postulat. Berapa tahun tuh postulat? 1 tahun. 1 tahun postulat. 1 tahun postulat, lalu setelah postulat akan masuk novisiat. Masih di Malang ini? Sudah di Malang tapi di Kota Batu. Ya, terus. Lalu setelah novisiat itu kami menerima jubah. Tapi belum menerima ini. Belum menerima Lencana, lambang ya. Setelah kaul pertama, baru terima lambang dan konstitusi atau regula. Ya. Setelah selesai novisiat akan menjalani masa studi filsafat selama 4 tahun. Setelah itu berpastoral atau top ke Kalimantan. Nah, Semua memang harus ke Kalimantan. untuk saat ini kami masih ke Kalimantan, tetapi mungkin kedepannya bisa dibagi ke seluruh Indonesia. Ya. Untuk sekarang kami masih ke Kalimantan. Dan setelah itu setelah top, kami lanjutkan S2 Teologi di STT Pastor Bonus Pontianak. Pontianak. 2 tahun, lalu setelah itu persiapan diakon dan akhirnya Pentabisan menjadi imam. Demikian sahabat-sahabat pencerita, kita sudah berbincang-bincang dengan kelima orang muda yang berani ini, yang telah dengan bulat hati menyerahkan diri mereka untuk gereja lewat tabisan imamat. Terakhir, kalau seandainya pencerita mau bertanya misalnya, kamu ini pernah berpacaran atau tidak ini? Sebagai orang muda, Semua pernah ya, tetapi semua itu sudah clear ya. Sudah clear. Sehingga tadi Romo Edward bilang laki-laki normal, laki-laki tulen. Demikian, sampai jumpa lagi, kita sama-sama mengatakan salam sang pencerita. Sampai jumpa dengan cerita-cerita lainnya.